Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Catatan Divya. Di video ini berbeda dengan video-video sebelumnya. Kalau biasanya aku ngebahas tentang musikalisasi, di video ini aku pengen buat podcast karena udah lama banget aku nggak bikin podcast. Di video ini aku nggak berbicara tentang memberikan motivasi atau memberikan nasihat, tapi lebih ke real story atau cerita nyata dari kehidupan anak di usia 20-an tahun. Semua cerita ini bukan cuma dari aku, tapi dari orang-orang di sekitar aku, bahkan secara general orang-orang yang berusia 20-an. Jadi di aku pengen channel ini jadi tempat bagi semua orang untuk berkeluh kesah, untuk menyampaikan permasalahan hidup mereka. Karena walaupun kita hidup di dunia yang sangat luas, tapi ada kalanya ketika kita punya masalah, kita ngerasa hidup itu tuh sempit. Karena kita nggak tahu kita harus cerita dengan siapa, kita nggak tahu kita harus datang dengan siapa. Mungkin ada banyak orang yang bisa dengerin cerita kita, tapi nggak semua orang yang bisa kita percaya untuk menyimpan cerita kita. Nggak semua orang bisa memahamin apa yang kita rasakan, dan nggak semua orang itu simpati dengan apa yang kita alami. Jadi aku pengen channel ini jadi channel bagi teman-teman untuk berbagi keluh kesah, untuk setidaknya untuk meringankan beban yang sedang dihadapin. Di video ini aku pengen ngomong tentang lebih tepatnya keluh kesah yang sering dialami anak di usia 20-an. Dan ini tuh sangat berkaitan juga dengan quarter life crisis. Oke. Sebelum kita masuk ke pembicaraan apa yang akan kita bicarakan di podcast ini, sebelumnya aku pengen memperkenalkan diri. Nama aku Devia, usia aku 24 tahun. Masalah yang sering dihadapin anak-anak usia 24 tahun atau di atas itu atau di bawah itu, intinya anak 20-an. Banyak banget ya problem. Karena bagi aku di usia 20-an itu adalah usia pertama kita melepas masa remaja kita dan kita menginjak usia dewasa. Kenapa berat bagi aku? Karena ketika aku sekolah, ya aku juga pernah di posisi sedih, nangis, itu pasti pernah. Entah berantem sama teman, atau khawatir dengan masa depan, atau lain sebagainya. Tapi bagi aku, kesedihan yang dulu aku alamin ketika aku masih sekolah, itu masih bisa aku bawa bercanda. Kalau aku ngerasa diri aku sedih banget, aku bisa menghibur diri aku untuk ketemu dengan orang, untuk ketemu sama keluarga aku atau teman-teman. Tapi ketika di usia 20-an, seberapa banyak orang pun yang aku temuin, semuanya gak akan pernah bisa mengurangi apa yang aku rasain. Malah sometimes juga bisa menambah masalah yang aku alamin gitu. Jadi sebenarnya permasalahan yang sering kita alamin itu adalah tentang diri kita. Dan for sure, untuk berdamai dengan diri sendiri, untuk bisa menerima diri sendiri itu bukan hal yang gampang. Even orang bilang, you should love yourself. Terima diri kamu. Kenali diri kamu, kenali kekurangan kamu, terima kekurangan kamu, dan lain sebagainya. Tapi itu gak mudah. Untuk melawan diri kita sendiri itu gak mudah. Dan bagi aku musuh terbesar ya adalah diri aku sendiri. Di usia 20-an ini, masalah yang dihadapin itu bukan cuma sekedar tentang masalah personal, tapi sangat luas sekali. Masalah keluarga, masalah percintaan, masalah pertemanan,
bahkan masalah di diri kita sendiri. Ada banyak masalah yang datang di usia 20-an, padahal posisinya kita kan masih baru melepas masa remaja kita dan baru menginjak masa dewasa. Tapi beban yang datang itu melebihi kapasitas kita. Makanya sering terjadi yang namanya quarter life crisis, bahkan depresi atau stres yang berlebihan, karena kemampuan setiap individu untuk menangani permasalahannya itu berbeda-beda, dan mental orang juga berbeda-beda. Masalah percintaan itu adalah salah satu bahan yang salah satu pemicu yang bikin kita stres di level yang cukup tinggi. Karena di usia 20-an itu kita udah mulai memikirkan tentang pasangan. Pasangan seperti apa yang kita butuhkan, pasangan yang seperti apa yang kita inginkan. Dan untuk mendapatkan pasangan yang baik menurut kita, itu juga gak mudah. Kemudian belum lagi masalah keluarga. Setiap orang punya masalah keluarga yang berbeda-beda. Entah itu datang dari keuangan, atau mereka yang berangkat dari keluarga yang tidak mampu, anak yang broken home, atau orang tua yang sakit, atau permasalahan-permasalahan keluarga lainnya, atau mereka hidup di lingkungan keluarga yang sangat toksik dan lain sebagainya. Belum lagi permasalahan pertemanan yang kita hadapin, teman yang toksik, apalagi anak-anak yang baru selesai kuliah. Kita sering berhadapan dengan orang-orang yang basa-basi yang kurang enak untuk didengar, seperti kata kapan menikah, belum lagi kenapa masih menganggur, kenapa di rumah aja, sekarang kerja apa, kenapa kerjanya tidak sesuai dengan jurusan, kenapa mau kerja di situ kan gajinya kecil. Banyak banget pemicu-pemicu yang bisa buat kita mengalami quarter life crisis. Banyak banget hal yang bisa membuat kita jadi down dan lain sebagainya. Ini adalah permasalahan umum yang sering dihadapin anak-anak di usia 20-an. And again, satu-satunya cara adalah bagaimana kita bisa mengontrol respon kita terhadap mereka. Tapi apakah itu gampang untuk merespon, untuk memberikan responan yang baik, atau untuk memberikan responan yang tidak menyakiti diri kita? Sebagai manusia, dan this is very normal, bahwa kita adalah seorang manusia yang kita punya hati. Kalau dengar omongan jahat, sedikit banyak pasti akan menyakiti diri kita. Kalau dengar omongan yang jahat, sedikit banyak kita pasti akan tersinggung dengan omongan itu. Apakah semua orang mampu untuk melupakan omongan yang jahat? Habis didengar, oke, aku gak mau dengerin omongan itu. Gak semua orang bisa di posisi itu. Mungkin ada orang yang bisa cuek dengan keadaan yang orang mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tapi ada juga orang yang sangat pemikir. Apapun yang orang katakan tentang dirinya dikonsumsi mungkin sampai besok, 1 minggu kemudian, 1 bulan, dan akhirnya menjadi penyakit hati yang buat kita semakin susah untuk produktif. Mungkin kita kadang bisa bilang ke diri kita sendiri, oke, hidup ini bukan tentang pertandingan, hidup ini bukan tentang perlombaan. Ya, that's true. Tapi faktanya, apakah ketika kita melihat teman kita sudah melaju lebih kencang dari kita, mereka sudah sukses, mereka sudah punya penghasilan yang lebih tinggi, sudah mampu bangun ini, sudah mampu beli ini, sudah mampu beli itu,
Apakah kita akan tetap bisa merasa tenang? Bagi aku as a human being akan ada rasa, okay, I'm nothing. Ada kalanya kita ngerasa bahwa diri kita sudah gagal, kita bukan siapa-siapa, kita hanya seorang manusia yang benar-benar useless yang hidup di dunia. Tapi, apakah ketika kita merasa bahwa kita kalah dari mereka, atau kita ngerasa bahwa kita nothing, kita ngerasa bahwa kita gagal, hidup kita akan berhenti? No. Hidup kita terus berjalan. Terus berjalan, dan terus berjalan sampai waktu dimana memang nafas kita memang sudah berakhir. Oke. Sekarang kita akan paham bahwa seburuk apapun hal yang kita hadapi sekarang, seterpuruk bagaimanapun kita, sesedih apapun kita, sekecewa apapun kita, dan seterus-terusnya kita menyiksa diri kita, hidup itu akan terus tetap berjalan dan berjalan. Apakah kita masih tetap mau menjalani hidup yang terus berjalan ini dengan rasa sakit? Apakah kita masih tetap mau ngejalanin hidup yang terus berjalan dari hari ini ketemu besok dan besok lagi dengan rasa pedih, dengan rasa kecewa, dan perasaan yang benar-benar menyiksa kehidupan kita sehari-hari? Ternyata benar, semuanya tentang diri kita, bagaimana kita mengontrol hidup kita. Dan banyak hal juga yang aku pelajarin selama kurang lebih 3 tahun ini. Aku paham bahwa kita gak akan pernah bisa maksa orang untuk suka dengan kita. Kita gak akan pernah bisa maksa orang untuk peduli dengan diri kita. Bagaimanapun, orang lain kadang mereka gak butuh alasan untuk suka dengan kita. Dan mereka juga gak butuh alasan untuk tidak suka dengan kita. Pikiran mereka tentang diri kita itu adalah urusan mereka. Urusan kita adalah tentang bagaimana cara kita merespon dan mengontrol diri kita. Itu yang aku pelajarin dari perjalanan hidup aku selama 3 tahun ini. Dan hal yang aku ketahui dengan hidup aku bahwa musuh terberatku adalah diri aku. Aku juga sadar dengan potensi yang aku punya, of course. Karena bagi aku setiap manusia itu punya potensinya masing-masing. Gak mungkin Allah menciptakan manusia tanpa kelebihan. Kalau ada kekurangan pasti ada kelebihan. Dan again, aku selalu deny itu semua. Aku selalu ngerasa bahwa kekurangan aku itu lebih dominan dibandingkan kelebihan aku. Dan pada akhirnya aku gak bisa untuk lebih explore dengan diri aku. Akhirnya mudah insecure dan lain sebagainya. Musuh terbesar kita adalah diri kita. Why? Sometimes kita terlalu sibuk dengan keberhasilan orang. Sometimes kita terlalu sibuk dengan pikiran orang. Sometimes
kita selalu sibuk dengan perlakuan orang. Padahal itu semua di luar kendali kita. Di dalam kendali kita itu hanyalah diri kita, yang ada di dalam diri kita. Dan seharusnya kita harus banyak belajar tentang diri kita. Bagaimana kita mengelola emosi kita ketika marah. Bagaimana kita untuk membangun komitmen dengan diri kita. Pasti teman-teman juga sering kan kayak pengen melakukan sesuatu tapi susah untuk komitmen. Ya, karena masalah yang terbesar itu ada di dalam diri kita. Bahkan sometimes untuk pengen komitmen olahraga setiap hari yang cuma 15 menit doang, itu aja susah buat konsisten melakukan itu. Padahal kalau dipikir apa susahnya gitu. Olahraga 15 menit, olahraga 20 menit. Tapi apakah semua orang bisa melakukan itu? No. Tapi kita bisa konsisten untuk selalu mikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita pikirkan sebelum tidur, bangun tidur kita mikirin itu lagi. Kita mau makan kita mikirin itu lagi. Kepikiran terus dan kepikiran. Dan akhirnya itu jadi was our energy. Yang seharusnya di 1 tahun ini kita harus bisa mencapai satu hal, akhirnya kita mundur lagi di tahun berikutnya. Karena kita terlalu sibuk dengan apa yang orang bicarakan tentang kita, apa yang orang pikirkan tentang kita. And that's what I learned about myself. Itu yang aku pelajarin dalam diri aku. Semakin dewasa, semakin sulit untuk punya teman ngobrol. Mungkin kita punya teman yang banyak di sosial media. Kita punya teman, kita punya kenalan yang banyak. Tapi apakah dari banyaknya orang itu bisa jadi orang yang kita percayai untuk sharing masalah kita? No. Sometimes mereka cuma pengen tahu apa yang kita alamin. Dan banyak juga orang-orang jadikan itu sebagai kekuatan mereka untuk ngejatuhin kita dan lain sebagainya. Aku yakin banget teman-teman yang ada di YouTube banyak yang mungkin di malam hari atau ketika mereka sedang sendirian, mereka berusaha untuk mencari hiburan, bagaimana mereka mencari peralihan untuk menghibur diri mereka, untuk keluar sejenak dari masalah-masalah yang mereka hadapin. Aku yakin banget banyak dari kita yang seperti itu. Dan aku berharap teman-teman datang ke channel ini untuk sharing with me apapun yang kalian hadapin, karena aku pengen channel ini jadi tempat atau wadah bagi mereka yang pengen healing, mereka yang pengen menceritakan apa yang mereka hadapin tanpa adanya penghakiman dari siapapun. Karena di sini walaupun kalian cerita dengan aku apapun permasalahan kalian, di kehidupan nyata aku gak kenal sama kalian, dan otomatis aku gak punya kepentingan untuk menjatuhkan orang atau membeberkan masalah orang dengan orang lain. Jadi please let me be your friend. Kalian bisa hubungin aku lewat Instagram di catatan Devia, atau kalian bisa tinggalkan komentar di bawah di YouTube channel ini, di video ini. Thank you so much buat teman-teman yang udah mau dengerin podcast aku di video ini. Dan
aku senang banget kalau misalkan dari teman-teman merespon dengan baik podcast ini. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.